Perkenalkan, nama saya Melinda Kristina Manalu. Saya dari jurusan D4 Kebidanan Poltekkes Medan. Di sini saya akan menjelaskan siklus dalam menstruasi. Di sini ada tabel yang membahas siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, fase yang kedua yaitu fase pra-ovulasi, fase yang ketiga fase ovulasi, dan fase keempat fase pasca ovulasi. Lalu, dalam siklus menstruasi terdapat perkembangan folikel, tingkat hormon, dan siklus endometrium. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu pematangan dalam sel telur. Selanjutnya, fase ini terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua, yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan kenaikannya hormon estrogen, dinding rahim pun mengalami penebalan. Kedua hal ini terus menaik hingga tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini, terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium, namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian penjelasan saya, terima kasih.